Halo Rock'n'Roll Shooters. Beberapa waktu lalu pas lagi santai-santainya di kantor, saya dapat telepon dari PT Dinka Pratama Indonesia. Saya bilang, wih, di telepon gini pasti mau dikirimin sesuatu ya? Nah ternyata bener, mereka bilang mau kirim gear yang emang saya pengen banget cobain dari dulu. Ini nih kamera Insta360, langsung kirim ke kantor. Wah, excited banget saya. Akhirnya bisa ngonten pakai kamera super unik yang lagi hype zaman sekarang. Apalagi dari brand Insta360. Udah ngebayangin bisa dieksplor sampai sejauh apa di video review kali ini. Nggak sabar banget dong saya. Wah ternyata paket Insta360 dari Denka. Loh, tapi kok gede banget? Kok pakai hardcase segala? Pas dibuka ternyata isinya nggak bikin kecewa. Justru malah makin excited. Ini kamera VR 360 profesional dari Insta360. Insta360 Pro 2. Mari berkenalan dulu sama Insta360 Pro 2 ini. Kalau dilihat-lihat bentuknya ya, kok mirip sama kepalanya Bumblebee di film Transformer. Keren sih jadinya. Mungkin karena Pro jadi bentuknya dibuat unik kayak gini kali ya. Kenapa ya kamera 360 ini bentuknya gede dan keren banget gini? Nggak seperti yang sering kita lihat misalnya Insta360 One X series. Ini tuh Insta360 Pro seriesnya. Sebelumnya udah ada Pro 1 dan ini seri Pro 2 nya, versi upgrade-nya, jadi lebih canggih. Biasanya kamera VR 360 Pro ini emang dipakai buat keperluan profesional juga, misalnya untuk bikin Google Street View atau untuk aerial mapping profesional gitu yang pakai drone besar. Nah kira-kira selain buat kerjaan seserius itu, Insta360 Pro 2 ini bisa kita maksimalkan buat apa lagi ya? Nanti kita bahas satu persatu sesuai dengan fitur-fitur canggihnya. Kalau dari desain seperti yang saya bilang tadi, ini mirip banget sama kepalanya Bumblebee. Di bagian depan ada OLED display dan tombol-tombolnya, dan ada dua buah kamera yang mirip sepasang bola mata. Terus di belakang dan di sampingnya juga ada masing-masing dua kamera. Jadi totalnya ada 6 kamera yang bisa merekam gambar virtual reality hingga resolusi 8K 30 fps pada mode 3D dan 60 fps di mode 2D. 3D di sini bukan kayak di sinetron Lorong Waktu 3D dulu itu ya, yang kalau ditonton pakai kacamatanya gambarnya bisa muncul-muncul gitu kayak seolah-olah ada di depan mata. 3D yang dimaksud di sini adalah spherical VR camera gitu. Makanya pada masing-masing sisi terdapat dua kamera yang salah satu diantaranya berperan sebagai left eye dan satu yang lain adalah right eye. Spherical kamera 3D ini berfungsi untuk menghasilkan kedalaman gambar atau depth yang mirip dengan mata manusia. Selain karena fitur 3D-nya, resolusi 8K ini membuat gambar yang dihasilkan oleh Insta360 Pro 2 ini jadi lebih bening dibandingkan kamera 360 lainnya yang kebanyakan masih beresolusi 4K. Ditambah dengan bitrate perekaman yang 3 kali lipat lebih besar daripada Pro 1, yaitu 120 Mbps untuk setiap titik kameranya. Untuk mengakomodir keperluan perekaman gambar high bitrate tersebut, Insta360 Pro 2 ini dibekali dengan 6 buah micro SD slot. Jadi tiap kameranya direkam ke micro SD card yang berbeda. Ditambah satu slot lagi untuk SD card biasa sebagai media penyimpanan data stabilization, informasi GPS, dan yang paling menarik adalah untuk menyimpan file proxy secara otomatis untuk keperluan no stitch editing pada Adobe Premiere Pro. Seru banget kan? Karena dengan Insta360 Pro 2 ini kita nggak perlu lagi stitching sebelum datanya diedit. Insta360 Pro 2 ini sudah terintegrasi penuh dengan Adobe Premiere Pro. Nanti kita bahas lebih lengkap. Buat yang hobi banget atau emang butuh mengutak-atik warna footage, Insta360 Pro 2 ini dibekali dengan fitur perekaman baru menggunakan mode lock gamma profile yang dinamakan iLock. Fitur ini penting digunakan untuk meningkatkan dynamic range pada gambar agar lebih banyak detail pada bagian shadow dan highlight yang tercapture untuk keperluan color grading yang lebih fleksibel di post production. Buat yang mau lihat hasilnya bisa nonton di link yang sudah kami lampirkan pada kolom deskripsi di bawah, dan coba share opini atau pengalamanmu setelah menontonnya di kolom komentar. Insta360 Pro 2 ini diperkenalkan sebagai kamera VR pertama yang mempunyai 9-axis gyro stabilization system yang cocok digunakan untuk kebutuhan produksi aerial 360 VR atau room tour atau walkthrough ke berbagai ruangan dalam sebuah video company profile misalnya. Fitur ini dinamakan flow state stabilization.
Fitur Flow State Stabilization ini menghasilkan gambar yang super steady. Udah serasa pakai gimbal lah. Jadi jauh lebih nyaman ditonton karena smooth banget. Padahal kamera ini kita bawa jalan hanya dengan dimount ke monopod saja. Biasanya masalah paling menyebalkan kalau kita lagi ambil gambar 360 adalah transmisi sinyal videonya untuk live preview. Data gambar dengan view 360 derajat pasti berat banget kalau kita mau lihat previewnya secara live. Ada aja pasti masalahnya kayak kejet-kejet atau malah sinyal loss karena banyak interferensi. Untungnya Insta360 Pro 2 ini punya solusinya. Dengan paket pembelian standar bundle, kita bisa langsung mendapatkan 1 unit Insta360 Pro 2 plus Farsight modulnya. Apa itu Farsight? Ini merupakan sebuah modul tambahan untuk memperkuat sinyal transmisi video dari kamera ke monitor preview yang biasanya dilihat oleh seorang director. Farsight memiliki 2 unit perangkat, yang satu adalah transmitter dan satu lagi adalah receiver. Dengan transmitter Farsight yang terpasang di kamera Insta360 Pro 2, kita bisa melakukan live preview dari receivernya yang dicolok ke perangkat iOS tanpa khawatir terganggu sinyalnya sampai dengan radius 300 meter ground to ground. Dan kalau mau attach Insta360 Pro 2 dan transmitter Farsight-nya di drone, kita bisa memonitor gambarnya ground to air secara live dari jarak 2 km. Nggak ada lagi terbang buta. Ini berkat Farsight yang sudah menggunakan frekuensi sinyal 5,18 GHz. Ini jelas beda dengan transmisi 5G biasa yang banyak digunakan oleh perangkat wireless pada umumnya seperti drone dan lain-lain. Cocok banget lah si Insta360 Pro 2 ini kalau dipakai buat acara-acara besar yang diadakan di stadion olahraga seperti pertandingan sepak bola atau festival musik sekalipun. Tapi sayangnya kita nggak bisa nyoba fitur ini ya, karena PT Denka Pratama Indonesia cuma mengirimkan basic bundle-nya aja, yang mana isinya ya cuma 1 unit kameranya. Tapi jangan khawatir, kita tetap bisa kok memonitor gambar secara live lewat mobile app dengan jarak 50 meter selama EPI antena di unit kameranya terpasang. Kalau nggak dipasang tetap bisa, tapi jarak transmisinya terbatas di 15 meter saja. Salah satu dari 2 EPI antena ini juga difungsikan untuk GPS, untuk merekam metadata lokasi pengambilan gambar. Biasanya buat bikin pencitraan gambar map gitu, misalnya untuk Google Maps. Dengan Insta360 Pro 2, workflow di post production jadi semakin simpel. Nggak perlu stitching data dulu sebelum diedit. Umumnya data rekaman dari sebagian besar kamera 360 tidak bisa langsung diedit dan diupload ke platform yang mendukung pemutaran video 360 seperti YouTube. Data yang direkam dari masing-masing lensa harus melalui proses stitching terlebih dahulu. Stitching adalah proses menjahit data rekaman dari beberapa lensa pada kamera 360 yang umumnya ada 2 atau lebih. Seperti di Insta360 Pro 2 ini ada 6 lensa sekaligus untuk menjadi segelondong video 360 derajat. Nge-stitch dari 6 source ini udah bikin mules duluan kan? Untungnya Insta360 Pro 2 ini sudah terintegrasi secara maksimal dengan NLE software Adobe Premiere Pro. Di Premiere Pro, data rekaman dari Insta360 Pro 2 ini bisa langsung diedit, nggak perlu stitching lagi. Tapi sebelum itu, kita harus install extension No Stitch buat Premiere Pro dulu. Extension ini bisa di-download dari website resminya Insta360 yang sudah saya sertakan linknya di video description di bagian bawah. Setelah terinstall, buka Premiere Pro dan buat project baru. Lalu klik tab Window dan pilih Extension. Kemudian pilih Insta360 Pro Importer. Maka akan muncul window baru seperti ini. Selanjutnya, tinggal kamu import video yang mau diedit. Tapi pastiin lagi ya, karena ada 3 pilihan mode import. Monoskopik, stereo left eye on top, dan stereo right eye on top. Tergantung kamu pas syuting milihnya di mode yang mana. Apakah 3D yaitu stereoskopik atau 2D yang mana adalah monoskopik. Nah, once datanya sudah keimport, menariknya nih, pas kita pilih view modenya jadi 360 dan kita play. Smooth banget ya. Bisa kita geser-geser juga view angle-nya kayak gini tanpa patah-patah. Kok bisa? Kan ini bahannya 8K loh. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, satu slot SD card ini langsung merekam file proxy dari gambar yang kita ambil selama syuting. File proxy-nya juga nggak perlu di-attach lagi ke Premiere Pro karena extension dari Insta360 ini sudah otomatis bisa membacanya. Wow, time saving yang sangat signifikan ya. Pertama, nggak perlu lagi stitching. Kedua, nggak perlu bikin proxy. Dan ketiga, playback jadi lancar banget untuk video beresolusi 8K. Fitur selanjutnya adalah Crystal View. Dengan fitur ini, kita bisa memutar gambar 360 yang direkam oleh Insta360 Pro 2 ini di resolusi 8K menggunakan device apapun seperti Samsung Gear VR atau Oculus, bahkan di handphone sekalipun.
baik di Android maupun iOS. Jadi, syuting pakai Insta360 Pro 2 ini udahlah 8K resolusinya, penonton pun bisa menikmati hasilnya di resolusi 8K secara langsung juga. Dan satu yang terpenting, Crystal View itu 100% gratis. Kalau pakai player lain sih ya bayar. Walaupun ada juga sih yang gratis, tapi ya mentok di resolusi 4K aja. Experience-nya 8K itu jadi hilang, capek-capek syuting pakai Insta360 Pro 2, tapi kok resolusinya cuman kepake setengahnya doang. Nah ini nih fitur yang menurut kami paling menarik dari Insta360 Pro 2. Yes, direct live stream. Dengan Insta360 Pro 2 ini kita bisa melakukan next level live streaming. Jarang-jarang kan ada yang bikin live stream tapi view angle-nya 360 derajat. Biasanya live stream ya udah gitu aja. Kalaupun mau pindah angle ya harus ada multi kamera setupnya. Insta360 ini bener-bener manjain user banget. Live stream dari Insta360 Pro 2 ini bisa dilakukan secara direct melalui aplikasinya ke YouTube atau platform streaming lain yang sudah support 360 view. Cocok banget kan misalnya buat live music perform kayak gini. Misalnya mau lihat gitarisnya, geser aja langsung layarnya ke arah gitaris. Mau lihat vokalisnya, cus. Atau kalau emang kita nontonnya pakai VR gear seperti Samsung atau Oculus, pasti experience-nya makin berasa real dan memuaskan. Caranya, kita ke YouTube, klik icon Go Live dan pilih Stream from Streaming Software. Lalu di laman selanjutnya kita isi judul dan deskripsi acara live yang mau kita broadcast. Poin penting di sini adalah jangan lupa hidupkan settingan 360 video pada tab Additional Setting. Kalau lupa ya nggak jadi live stream 360 dong ya. Lalu selanjutnya kita copy RTMP dan stream key-nya dan paste di Insta360 Pro 2 software di sini. Setelah itu tinggal diatur lagi aja resolusi dan bitrate sesuai dengan kebutuhan, dan resolusi live stream di Insta360 Pro 2 ini mentok di 4K aja ya. Tapi tenang, kita tetap bisa sekaligus merekam original filenya yang beresolusi 8K untuk kebutuhan post production nanti kalau memang diperlukan. Mantep ya, sekali dayung dua kerjaan langsung beres. Nggak cuma direct streaming loh. Kalau kita ada kebutuhan compositing di OBS dulu buat ngasih title atau grafis lainnya, bisa banget. Caranya kita tinggal copy RTMP sama stream key dari aplikasi Insta360 Pro 2 ke OBS. Caranya juga nggak susah kok. Pertama, kita masuk ke Insta360 Pro 2 softwarenya. Kita pilih live stream formatnya di built-in server, bukan custom RTMP server kayak tadi. Kita mulai dulu live-nya di sini. Lalu sebelum ke OBS, kita copy stream URL-nya di bawah sini. Buka OBS dan klik input tab source, lalu pilih media source. Pada window ini, pastikan kita uncheck box local file dan paste stream URL-nya di kolom input. Klik OK, tinggal kamu customize aja tampilan streaming yang kamu mau kayak gimana di OBS. Kalau mau stream ke YouTube atau Facebook 360, tinggal kopas aja RTMP sama stream key-nya ke OBS dan live. Asik banget kan experience-nya nonton live music dengan viewing angle 360 derajat? Menurut teman-teman, Insta360 Pro 2 ini cocok buat produksi apa lagi ya kira-kira? Coba komen di bawah. Pastinya bakal seru banget buat dikulik kamera ini, secara kan sekarang banyak banget event-event yang dadakan secara hybrid. Bisa kita tonton langsung di lokasi atau bisa juga nonton langsung di rumah. Ditambah lagi kalau pakai Insta360 Pro 2 bisa nonton sampai 360 derajat angle-nya. Kalau mau beli Insta360 Pro 2 ini atau Insta360 lainnya di Indonesia, pastikan garansinya resmi dari PT Denka Pratama Indonesia. Ayo like video ini, share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe channel ini kalau masih ada yang belum subscribe. Nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video menarik dari kami yang lainnya. Sampai jumpa.